Halo para pendengar setia channel podcast kami. Aku Adrian. Aku Paman Adrian. Di episode podcast kali ini kita akan membahas langkah diplomasi terbaru yang diambil Indonesia, kehadiran Presiden Prabowo Subianto di KTT Perdamaian Sharm el-Sheikh, dan dukungan nyata untuk perdamaian dan rekonstruksi Gaza. Topiknya berat tapi penting, jadi mari kita simak bareng. Pada 13 Oktober 2025, KTT Perdamaian Sharm el-Sheikh digelar di Mesir dan Indonesia ikut serta. Presiden Prabowo hadir menyaksikan penandatanganan perjanjian penghentian perang di Gaza. Betul. Selain mencerminkan harapan baru bagi perdamaian, konferensi ini juga menekankan rekonstruksi Gaza, membangun kembali infrastruktur yang hancur, layanan publik, dan kehidupan masyarakat sipil yang terdampak konflik. Langkah ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya mengambil sikap moral, tapi juga ingin terlibat dalam kerja nyata kemanusiaan. Dukungan Indonesia sesuai dengan tugas konstitusi kita untuk ikut menjaga ketertiban dunia yang adil dan damai. Ya, dan keikutsertaan itu juga memperkuat posisi diplomasi Indonesia di panggung internasional. Negara kita dilihat sebagai satu suara dari banyak negara yang mendesak rekonstruksi dan tidak hanya resolusi. Ini penting agar suara kemanusiaan tidak hanya diucapkan, tapi diikuti aksi. Tentu ada tantangan besar. Pertama, pembiayaan rekonstruksi. Siapa yang akan menanggung? Bagaimana memastikan bantuan dari donor benar-benar sampai ke masyarakat terdampak? Kedua, keamanan dan stabilitas. Rekonstruksi hanya bisa sukses jika situasi di lapangan mendukung. Tidak ada kekerasan, akses bantuan aman, dan koordinasi antar kelompok lokal dan internasional berjalan baik. Ketiga, transparansi dan akuntabilitas. Agar hasil rekonstruksi bukan hanya bangunan fisik, tapi manfaat sebenarnya dirasakan masyarakat. Sekolah, rumah sakit, jalan, air bersih, dan lain-lain. Aku berharap agar Indonesia tidak hanya hadir di konferensi diplomatik, tapi juga memiliki rencana aksi konkret. Pengiriman bantuan konstruksi, pelatihan pekerja lokal pasca konflik, kerjasama teknis dan keuangan dengan lembaga internasional. Aku juga berharap agar peran Indonesia bisa memberi dampak jangka panjang, bukan hanya pemulihan sementara, tetapi pembangunan yang berkelanjutan memperkuat masyarakat sipil di Gaza agar mampu bangkit mandiri. Kali ini kita ingin dengar dari kalian. Menurut kamu, bentuk dukungan apa yang paling dibutuhkan Gaza sekarang? Apakah lebih ke bantuan kemanusiaan, pembangunan fasilitas publik, atau edukasi dan pelatihan? Tinggalkan komentar-komentar menarik kalian di kolom komentar video ini. Nanti kita akan diskusi sama-sama dengan pendapat-pendapat, masukan-masukan menarik dari kalian. Kesimpulannya, Indonesia melalui Presiden Prabowo Subianto ikut hadir di KTT Sharm el-Sheikh, mendukung perjanjian perdamaian dan proses rekonstruksi Gaza. Ini langkah diplomasi penting dan sekaligus panggilan kemanusiaan. Tetapi untuk membuat perubahan nyata, langkah-langkah selanjutnya harus konkret dan berkelanjutan. Semoga Indonesia dan komunitas internasional bisa bekerja sama dengan baik agar harapan perdamaian dan pemulihan Gaza bukan sekadar wacana. Terima kasih sudah setia mendengarkan channel podcast kami ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kamu tidak ketinggalan episode-episode podcast berikutnya. Sampai jumpa dan semoga damai terus tercapai. See you again.